Berasal dari daerah, terus juga melihat fakta bahwa di daerah itu banyak sekali UKM yang kondisinya dari bertahun begitu-begitu aja. Sebenarnya spiritnya pengen gimana supaya UKM yang jumlahnya banyak bisa terberdayakan. Biasanya mereka yang melayani bisnis mereka sendiri, sehingga pelayanannya maksimal. Waktu awal mulai Bukalapak, kami kan mulai dari 2 orang. Kita bukan orang yang banyak duit, dan modalnya cuma skill kita, hampir nggak ada modal. Jadi yang bisa kita mulai ya modal situsi, modal yang cuma softwarenya aja yang kita kasih, karena kita mulai dari keterbatasan, dan paling mungkin dari keterbatasan itu ya situsi. Alhamdulillah Bukalapak tumbuh luar biasa ya, dari sejak berdiri dari yang nol, terus sekarang kita punya hampir 1 juta lapak atau UKM. Terus juga app download, baru sekitar 2 tahun lalu kita punya aplikasi dan sekarang udah di download hampir 10 juta. Saya kira ya itu juga menunjukkan bahwa ya ternyata achievement kita luar biasa. Tapi kalau melihat 5 tahun ke depan dibandingin 6 tahun ke belakang, itu kita masih jauh lebih kecil dari bentuk idealnya. Saya kira ini nggak hanya berhenti di sini. Bukalapak masih banyak, kita mimpinya bisa ngasih bisa dipakai orang setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Yang pertama jelas fungsi Bukalapak itu menjadi platform buat UKM, karena UKM selama ini tidak punya akses pasar. Dengan Bukalapak hari ini kita mempertemukan antara pasar. Jadi orang yang tadinya produksi sesuatu di daerah tiba-tiba bisa punya kesempatan untuk bertemu customer yang berasal dari apartemen mewah di kota besar seperti Jakarta. Ini fungsi terbesar kami, jadi konektor atau membuka kesempatan bagi UKM di daerah untuk bisa bertemu jutaan customer setiap harinya di Bukalapak. Yang kedua, kita punya peran edukasi. Jadi apa yang Bukalapak lakukan selama ini dengan hampir 1 juta pelapaknya, kita mengedukasi mereka setiap hari untuk ngajarin pelapak-pelapak di kotanya masing-masing. Yang pertama komoditi. Jadi komoditi itu punya peran sangat penting untuk menjangkau UKM di daerah. Mereka fungsinya adalah edukator, penebar spirit dari Bukalapak itu sendiri, di mana kita nyebutnya itu spirit UKM. 100 community tersebar di seluruh kota di Indonesia. Hampir tiap minggu kita selalu ada acara. Tiap bulan mungkin ada sekitar 30-an acara kan. Hampir tiap hari berarti. Rata-rata tiap hari ada acara di mana di Indonesia. Sebenarnya tantangan secara umum ini, kita kan tinggal di dunia teknologi ya. Jadi sebagai layaknya punya perusahaan teknologi atau industri teknologi, kita perlu lebih inovatif supaya sustain. Nah, kurang lebih kalau kita challenge terbesarnya apa ya? Itu tadi mengenerate inovasi, mengenerate ide baru yang relevan, ide baru ini berbeda dari yang sebelumnya. Karena kalau idenya sama, itu pasti tenggelam. Sebenarnya dengan Backcraft itu kerjasamanya lebih ke kita kerja bareng untuk mengedukasi UKM dengan kekuatan community kita, hopefully kita makin bisa menjangkau daerah-daerah. Saya pikir kompetisi bagus ya. Kita senang ya, termasuk terakhir kita coba confirm masuk. Saya pikir ini akan jadi menarik sekali, karena apa? Yang paling penting di setiap kompetisi pasti customer akan jumlahnya kuenya akan makin besar. Nah sekarang tinggal bagaimana pemain-pemain itu tadi punya inovasi yang bisa menahan customer ini supaya loyal ke kita gitu. Jadi saya pikir kompetitor
kita justru malah senang sih, karena sebenarnya yang terjadi dengan banyak pemain kuenya makin membesar. Saya nggak bisa menyebut karena semuanya punya cerita yang menarik. Ya, saya kasih contoh, ada seorang produsen di dia memproduksi tas kamera, mempekerjakan 10 orang, tadinya tidak punya pekerja, tadinya sendirian, alhamdulillah bisa mempekerjakan 10 orang dan berjual di Bukalapak. Saya pikir ini adalah satu contoh, baru satu. Bayangin kalau ada jutaan orang Indonesia yang begini bisa mempekerjakan 10 orang, 5 orang. Saya pikir ini jadi peluang. Saya bisa membayangkan nanti jutaan lapangan pekerjaan tercipta hanya karena Bukalapak. Ya, tips buat startup founders di manapun. Yang pertama, balik lagi ke mimpinya, karena bisnis kan naik turun, tidak sendiri pengalaman, berat banget pasti. Jadi mimpi inilah yang menyelamatkan kita gitu. Yang kedua, kerja keras, karena nggak ada yang nggak mungkin kecuali kerja keras. Setelah kerja keras ngerasa capek, ngapa-ngapain ngerasa gagal dan sebagainya, ya jangan pernah takut sih, karena kita takut mengambil jalur itu mungkin belum merasa maksimal, mungkin karena takut ini gitu, takut ngambil jalur itu. Harusnya yang benar fokus banget ke situ, nyebur kalau bisa, luka-luka juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya kita di situ belajar lebih banyak, karena di situ kita bertarung dengan masalah yang real yang mungkin bikin kita pusing, tapi juga bikin kita belajar.